makanan. Kalau makanan ini kita asup sehari-hari, kalau obat ini kita ngasupnya kalau ada sakit. Itu dulu perbedaannya. Nah sekarang kita balik. Coba dia minum obat terus-terusan, maka seluruh organ selnya rusak. Ya kan? Karena makannya nggak dimakan, karena nggak doyan makan. Nah, maka kebanyakan orang yang terbiasa minum obat, nafsu makannya nggak ada. Karena dia sudah merusak enzim kita. Enzim itu kan dari alok, dirusak sendiri gara-gara obat. Karena tingkatan racun dari obat itu beda-beda. Tergantung farmasi yang mengeluarkan obat itu. Kemudian dosisnya berbeda-beda. Nah inilah yang menimbulkan antara pro dan kontra dari tubuh kita. Kadang-kadang kalau analisa dan diagnosa dokter tepat, itu bisa akurasinya langsung. Dia bisa dalam kurun waktu sekian hari sembuh. Tapi kalau terpicu oleh asupan makanannya yang nggak benar, kambuh lagi. Tapi kalau di nutrisi, karena kita nutrisi, padahal itu yang kita makan sehari-hari, cuman makanan yang kita asup sehari-hari kan banyak racunnya. Contoh, buah yang mestinya belum matang dimatangkan dipaksa kan, tidak secara alami, disemprot dan seterusnya. Ya kan, bahkan dikarbit. Itu sudah masuk racun, padahal kita butuh dalam buah itu apa? Vitaminnya. Tapi yang dapat vitamin masuk dalam darah hanya kecil. Itu. Lah di profit itu jenengan butuh vitamin apapun ada di situ, tapi alami hasil perah dari susu kambing. Kemudian yang kedua ada royal jelly. Royal jelly itu makanannya ratu lebah. Jadi tingkatnya di atas madu. Nah itu tujuan utamanya apa? Memperbaiki darah, aliran darah. Terus kemudian darah yang nyumbat di dinding sel darah, racun-racun ini dihabisi, diguyur gitu. Maka bisa saja reaksinya jadi diare. Terus yang asam urat tadi reaksinya tambah pegel, bahkan bisa pusing, terus bengkak bisa. Padahal itu adalah reaksi positif sebetulnya, karena langsung dia bereaksi di dalam darah gitu. Tapi yaitu tadi karena pemahaman yang bersangkutan, maka butuh edukasi ke masyarakat. Nah itulah tugas kita untuk menyampaikan hal ini ke seluruh lapisan masyarakat, bahwa yang kita makan sehari-hari itu semuanya nggak bisa masuk nutrisi di dalam darah, karena masih ada sisanya. Nah sisa racun ini endapannya di ginjal, selain di usus, dinding usus, di dinding sel. Nah, tapi ginjal ini kan nampung semua racun dari makanan. Maka kalau ginjalnya bermasalah karena terlalu banyak racun, bisa berpengaruh kepada macam-macam organ vital, termasuk jantung, paru, pembuluh darah di otak. Nah, sedangkan kita minum obat memperbaiki penyakitnya, tapi belum penyebabnya. Maka parsial sifatnya. Jadi maka ada minum 3 kali sehari obatnya. Ada yang kalau antibiotik itu tidak boleh putus sebelum obat itu habis. Terus kemudian anti radang, anti nyeri. Jadi orang sakit itu kan sebetulnya ada 4 item obat ini sudah standar. 1 vitamin, 1 anti nyeri, 1 antibiotik, 1 untuk penyakitnya itu sendiri. Jadi 4 macam obat ini umumnya ya. Nah, dokter satu dengan dokter yang lain bisa saja berbeda diagnosa ya. Bisa saja diagnosa beda, obatnya sama. Obatnya sama, bisa saja beda dosis. Nah itu, jadi sebenarnya kompleks banget. Tapi makanya kalau susu kambing kita nutrisi full yang bentuknya nutrisi yang kita butuhkan setiap hari bahkan setiap saat. Nah kalau ini sudah terlalu banyak racun di dalam darah, kemasukan nutrisi yang baik kan otomatis, contoh ya, orang saja kita punya niatan baik bisa saja diterima oleh orang yang tidak baik, kan itu. Maka anggapan ini orang tidak baik terhadap kita, padahal kita niatnya baik, maka protes ya. Nah itu ya sebenarnya nggak bisa makan dengan ini, tapi analoginya begitulah. Begitu juga di dalam darah kita. Gitu. Karena ini ada perbaikan untuk memperbaiki komposisi darah, lah ininya protes gitu, racun-racunnya kan.
maka terjadi reaksi di dalam organ tubuh kita ya hal yang alami, hal yang wajar. Maka itulah butuh pemahaman ke semua masyarakat. Lebih aman yaitu tadi, karena Allah itu menciptakan alam beserta isinya itu untuk kita manusia gitu. Cuman kita sudah terobsesi apapun loros itu obat. Nah itu yang memperlemah imun kita karena meracuni sel yang lain. Maka kalau kita badan nggak enak ya dengan apa yang ada di dalam alam ini harusnya. Yang kita ketahui kalau kambing itu kan singgawe Gusti Allah. Susunya singgawe ya Gusti Allah. Cuman teknologi dikemas dalam bentuk yang ringkes teknologi. Karena eranya kan. Ya, sedangkan obat yang buat siapa? Manusia. Ya kan? Nah itu. Nah ini sering karena mindset kita, pikiran kita si jenenge loro ya obat gitu. Karena sudah terlanjur di bawah sadar kita itu. Padahal sebenarnya kita perbaiki aja asupannya udah insya Allah ya. Ditambah dongo terus. Kalau dongo ya saya yakin setiap orang dongo kan gitu. Nah tinggal sing tekan sopo, sing kapan tekane kita nggak tahu. Karena itu rahasia.